Halo penikmat kopi, welcome back to YouTube Oten Channel. Penikmat kopi, udah saatnya kita review lagi alat kopi. Untuk menghasilkan hasil ekstraksi kopi yang sempurna itu sebenarnya ada beberapa metode dan juga langkah harus dilalui, yaitu pertama dosing, distribusi, dan tamping. Untuk kali ini kita fokus aja langsung ke tamping. Nah, tamping itu apa sih kira-kira? Tamping itu adalah proses pemadatan bubuk kopi di dalam portafilter kamu. Kelihatannya sepele, tapi itu merupakan faktor yang penting ketika mengekstraksi kopi di portafilter dengan menggunakan mesin kopi. Ibaratnya gini, ketika kamu mau menghasilkan kopi dengan menggunakan mesin kopi, pressurize air dari mesin itu mengalirkan air ke dalam portafilter kamu yang sudah ada bubuk kopinya yang belum dipadatkan. Nah, ketika airnya itu dialirkan ke bubuk kopi kamu, maka bubuk kopi yang nggak dipadatkan ini nggak terekstraksi secara sempurna. Ada bagian bubuk kopi yang basah, ada juga yang kering. Dan ketika bubuk kopi kamu udah dipadatkan dengan menggunakan alat seperti temper ini, maka hasil ekstraksinya tuh akan lebih sempurna karena bubuk kopinya udah padat, tidak memberikan celah air untuk mengalir begitu saja, sehingga ekstraksinya itu balance, nggak over, nggak under ekstraksi juga. Nah, ketika ekstraksinya tuh nggak balance, itu sering ditemukan hasil yang nggak maksimal, seperti kopinya encer, hasilnya nggak maksimal, flavornya kurang, acidity, sweetness-nya juga ada rasa pahitnya. Nah, ada beberapa faktor yang mendukung, salah satunya adalah melewati proses tamping ini. Hasil dari ekstraksi kopi kamu yang nggak sempurna itu sering dinamakan channeling, sehingga kopi kamu itu nggak optimal. Untuk mengetahui apakah tamping kamu itu udah sempurna atau enggak, kamu bisa cek aja langsung dengan menggunakan naked portafilter ini. Secara visual, ketika ekstraksi terjadi di dalam naked portafilter ini, kamu bisa mengetahui apakah tamping kamu tuh sempurna. Kalau misalnya udah sempurna, maka hasil shot kamu itu keluar dari titik tengah ini. Dia titik tengah jatuh begitu aja, dia nggak lewati sisi-sisi sampingnya itu. Kalau misalnya hasil ekstraksi kopi kamu tuh keluar dari sisi yang samping, kamu harus revisi lagi tamping kamu. Ada berbagai faktor, tapi yang kali ini perlu difokuskan adalah tamping. Untuk bubuk kopi kamu bisa setting gilingannya kamu tuh mau sehalus apa dan sekasar apa. Tapi dengan tamping yang sempurna, kamu bisa mencapai hasil ekstraksi kopi yang kamu inginkan. Ada beberapa cara untuk mengetahui kopi channeling, yaitu pertama, hasil shotnya itu yang keluar dari portafilternya itu lebih cepat pada umumnya. Dan yang kedua, kamu lihat kremanya, apakah kremanya itu bagus atau enggak. Tapi ini sebenarnya bisa tergantung ke faktor lain seperti freshness biji kamu atau gilingan kopi kamu. Tapi salah satu faktornya kamu lihat kremanya. Kalau kremanya bagus, nggak belang-belang, itu tandanya udah sempurna. Kalau misalnya kremanya keluar, kalau kremanya ada belang-belang, nggak teratur, kamu harus cek lagi. Yang ketiga adalah shot yang kamu pull itu lebih banyak pada umumnya. Shot espresso pada umumnya. Shot espresso pada umumnya itu sekitar 30-44 mili. Nah, ketika kamu menghasilkan hasil yang lebih banyak, kamu harus cek lagi. Dan faktor selanjutnya adalah flavor di dalam kopi kamu tuh rada flat, kurang dimensinya, nggak kompleks, dan rada cair juga. Flavornya semuanya itu nggak nongol. Yang terakhir adalah banyak ditemukan satu atau beberapa jebakan Batman seperti lubang-lubang kecil. Artinya air yang keluar itu dikeluarkan begitu aja, nggak melewati bubuk kopinya, nggak terinteraksi dengan bubuk kopinya. Maka terjadilah coffee channeling pas kamu mengekstraksi dengan menggunakan portafilter kamu. Untuk menghasilkan hasil ekstraksi yang bagus, maka kamu membutuhkan alat bantuan yang lain seperti temper. Sebelum kamu invest ke satu temper, kamu harus perhatikan beberapa faktor sebelum kamu membeli, yaitu pertama adalah size-nya. Size yang kamu inginkan itu seberapa gede diameternya. Untuk temper sendiri itu bisa dimulai dari 49 mm sampai 60 mm. Kamu perlu perhatikan milimeternya berapa untuk diameternya. Yang idealnya untuk temper milimeternya adalah 58 mm. Kadang seperti ini nih. Ini bentuk yang agak kecil tempernya. Diameter sendiri kamu udah bisa lihat. Kalau dibandingkan, ini lebih besar. Nah, ketika kamu membeli milimeter yang lebih kecil, dia nggak pas, longgar. Bisa masuk, tapi longgar, sehingga nggak maksimal. Karena kamu masukin bubuk kopi kamu sampai atas ini, dan ketika kamu tem, itu nggak seluruhnya yang kamu tem. Maka kamu memerlukan yang 58 mm
Jadi dia pas, seperti gitu, pas. Yang kedua adalah berat daripada tempernya sendiri. Idealnya untuk temper yang perlu kamu perhatikan adalah sekitar 1-2 kilo. 1 kilo udah oke untuk kamu dapatkan, dan pastikan kalau temper ini nyaman nggak untuk dipakai. Oleh karena itu yang ketiga adalah feel-nya gimana. Nah, feel-nya misalnya ini kamu lebih perlu ini, tergantung dengan jari kamu juga ya misalnya. Nah, caranya kamu posisikan telapak tangan kamu di sini, terus kamu pegang, nyaman nggak? Sampai nggak jari-jari kamu ke base-nya? Kadang kamu mau merapikan bubuk kopi kamu, jadi kamu perlu perhatikan faktor-faktor kenyamanan kamu ketika kamu menginvest ke dalam satu temper. Oke, yang terakhir adalah bentuknya sendiri, looks-nya tuh gimana. Kalau kamu mau impress teman kamu di bar kopi kamu bisa kasih lihat bentuknya seperti yang ini terbuat dari kayu dan ini terbuat dari kayu juga, tapi motifnya berbeda. Ini adalah temper yang lebih keren dan lebih bagus karena ini bisa di-adjust. Ini Pesado 58,5, tapi ini bisa di-adjust in depth-nya. Ketika kamu mau membuat kopi dengan bubuk kopi yang lebih dikit, ini bisa diatur, diputarkan aja ke bawah. Jadi ini lebih fleksibel dan untuk jangka panjang juga lebih bagus dari segi bentuknya dan kualitasnya, dan juga usability-nya tuh all in one. Nah, ini seperti temper yang biasanya bisa kamu temukan. Ini desain yang klasik. Dan juga jangan lupa ada yang namanya temper plastik. Nah, biasanya kalau temper plastik ini buat kamu yang beginner membeli mesin kopi yang membutuhkan pressurized basket ya untuk menghasilkan kopi krema kamu, ini bisa kamu lakukan. Tapi pastinya untuk beratnya sendiri totally udah beda banget. Kamu harus menggunakan berat kamu sendiri, tekanan kamu sendiri yang lebih kencang untuk memadatkan kopi kamu. Tapi pastinya ini kopi yang kamu harapkan untuk diekstraksi, ya namanya juga temper dari plastik ala kadarnya aja ya, nggak maksimal, nggak semaksimal dengan temper-temper yang terbuat dari stainless steel yang ada beratnya sendiri. Dan yang satu ini tempernya cukup unik, 2 in 1 ya, karena ini temper dengan ukuran kecil. Ini kayaknya ukurannya, oh enggak deh, lebih besar nih. Ini cocok dengan ukuran seperti rock presso atau mungkin ya ukuran rock presso ini cocok banget. Bisa kamu cek ini dengan brandnya Mota. Kalau ini juga Mota tapi beda ukuran. Ini yang kecil dan ini yang besar. Dua fungsional. Jadi temper sendiri itu beragam bentuknya, cara kerjanya juga kurang lebih sama, cuman ada fitur-fitur yang berbeda. Dan perlu diketahui juga bottom tempernya sendiri tuh ada yang flat, bottomnya itu seperti sini nih. Ini semua yang aku tampilkan adalah bottom yang flat. Ada bottom yang convex, yang cembung, yang di bagian tengahnya cembung, dan juga ada bottom yang ripple, yang ada ulir-uliran bulat-bulatannya itu. Kalau ripple sih fungsionalnya nggak ditemukan ada efek ke dalam ekstraksi kopi kamu, tapi kalau yang datar dan yang cembung sebenarnya ada, tapi kurang lebih sama untuk hasil ekstraksinya. Bisa kamu bandingkan dan bisa kamu coba aja tes. Kalau misalnya yang datar itu efek ke ekstraksi kamu tuh lebih bagus atau enggak, kalau yang cembung gimana. Tapi perlu diketahui juga ini tergantung dengan penggunanya. Kalau penggunanya tuh lebih cocok ke bentuk flat bottom silakan, kalau lebih ke cembung juga silakan, tergantung. Jadi untuk fungsional dan juga desainnya tergantung selera masing-masing. Karena pada dasarnya tamping hanyalah untuk memadatkan bubuk kopi kamu di dalam portafilter. Oke, penikmat kopi, itulah penjelasan dari temper-temper ini, kegunaannya apa, dan juga efek dari tamping itu gimana terhadap ekstraksi kopi kamu. Dan untuk cara penggunaannya, aku bakalan membuat di video selanjutnya. Oke, penikmat kopi, buat kamu yang suka dengan video kali ini, jangan lupa put a thumbs up dan share ke teman-teman kamu supaya mereka juga tahu efek-efek dari tamping itu gimana, kegunaan dari temper itu apa. Dan buat kamu yang belum subscribe, subscribe aja sekarang di YouTube channel dan follow aja Instagramnya Oten Coffee @OtenCoffee. Comment, like, subscribe, and share. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Salam kopi, dadah, bye. Oten Coffee, ngopi dalam sekali klik.